Nah, sekalian kita akan membaca dari Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Saya bacakan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Nah, saya lebih berfokus kepada ayat 34, 35, dan 36 ya untuk renungan kita hari ini. Saudara sekalian, jadi ada dua istilah yang perlu kita perjelas ya di dalam pemahaman kita sebagai orang percaya. Yaitu istilah pertama zaman akhir dan akhir zaman. Ini hanya dua istilah yang dibalik aja katanya, zaman akhir dan akhir zaman. Ini ada perbedaan ya. Zaman akhir adalah kurun waktu yang kita alami sekarang ini loh. Kita ada di zaman akhir, yaitu masa di antara kedatangan Kristus yang pertama ya sebagai penyelamat, juru selamat, dengan masa nanti kedatangan Kristus kembali sebagai hakim. Ya, ini sebuah masa. Jadi kedatangan Kristus kembali ini kan ya sebuah waktu yang tidak diketahui oleh siapapun ya. Ya, kapan berakhirnya tidak ada siapapun yang tahu. Nah, ini sebuah masa ya, zaman akhir namanya. Nah, akhir zaman adalah hari akhir ya. Jadi saat-saat terakhir di zaman akhir gitu. Ya, karena memang hari terakhir itu adalah sebuah penggenapan penyelamatan yang sudah dikerjakan itu ya. Jadi kerajaan Allah datang secara sempurna, secara penuh, secara keseluruhan. Gitu. Nah, gereja atau orang-orang percaya itu kita berada di masa zaman akhir ini. Ya, nah setelah zaman akhir ini nanti gereja akan masuk ke dalam sebuah sebuah masa lah mungkin disebutnya juga sebuah masa kehidupan kekal dalam persekutuan dengan Allah yang sempurna. Tetapi sebelum akhir zaman itu ya, akhir zaman itu atau disebut juga dengan hari Tuhan itu ya, tiba, nah Tuhan memberi tanda-tanda kepada kita, kepada orang percaya, kepada para pembaca kitab suci ini. Ya minggu lalu sudah dibahas ya, tanda-tanda akhir zaman. Sudah dibahas ya, sudah kita renungkan. Nah, tanda-tanda akhir zaman itu diberikan Tuhan pasti juga dengan maksud supaya orang-orang percaya ini melakukan sesuatu, mempersiapkan sesuatu. Ya. Nah, menurut Lukas yang tadi kita baca, Lukas 21 ayat 34 sampai 36, ada dua persiapan hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 34 di situ ya, dikatakan ya jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi berjaga-jaga ya, jagalah hatimu di situ dikatakan ya. Kita perlu menjaga hati kita ini ya terhadap godaan-godaan dosa. Hati ini sangat penting untuk dijaga ya. Kalau soal hati ya Calvin pernah mengatakan hati adalah pabrik berhala gitu ya. Jadi ada banyak menyimpan berhala, menyimpan dosa di situ dan mudah sekali tergoda oleh hal-hal dari luar gitu. Jadi jaga hati. Manusia hatinya gampang terpikat pada hal-hal yang ditawarkan dari dunia ini ya, atau juga gampang sekali ditawarkan dengan kemanjaan dalam bentuk pesta pora, ya dikatakan pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi ini.
Nah, orang-orang kalau larut di dalam kenikmatan duniawi ini, ya orang lupa ya, karena namanya sudah larut, bisa lupa diri, lupa waktu, ya tidak lagi ada kesadaran atau aware terhadap sekelilingnya, terhadap bahkan peringatan-peringatan sekelilingnya juga tidak terlalu aware lagi, tidak terlalu diperhatikan, dan bahaya pun tidak disadari tidak disadari sedikit pun. Itu ya, karena orang sudah larut dan fokusnya kepada terpikat pada kenyamanan atau kenikmatan dunia ini. Saudara kalau pernah lihat orang mabuk, memang ya, orang mabuk ya kita tahu ya, orang mabuk itu sangat-sangat kehilangan kesadaran ya. Pesta pora tuh identik dengan orang mabuk gitu ya. Betul-betul nggak ingat apa-apa ya. Istilahnya kalau dirampok pun di jalan itu udah nggak bisa apa-apa ya. Nggak ingat juga dirampok, nggak ingat siapa yang bawa pulang kalau dia mabuk gitu ya. Jadi betul-betul tidak sadar sekelilingnya, dan sangat bahaya gitu ya pada orang-orang yang mabuk ini. Ketiadaan kesadaran, sehingga apapun bisa terjadi dan hal-hal penting lolos begitu ya, dia tidak aware sama sekali. Nah, orang-orang ini digambarkan ada orang-orang yang lalai ya, orang yang larut di dalam tersyarat dengan pesta pora, kemabukan atau kepentingan-kepentingan duniawi ini. Itu ada gambaran memang orang lalai, tidak aware, tidak peka, tidak ready untuk apapun, tidak sadar dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada pembaca Lukas ya, pembaca di Injil Lukas ini, dan juga kepada kita pembaca modern di zaman ini, supaya kita berhati-hati agar ya tidak membiarkan diri ini atau hati kita tergoda, teralihkan dari tanda-tanda akhir zaman ini. Tanda-tanda sudah diberikan, tapi kalau kita terfokus kepada duniawi ini, maka kita akan lupa dengan tanda-tanda itu. Kita tidak akan memperhatikan lagi, dan itu terasa tidak penting lagi bagi kita, gitu ya. Nah, Tuhan bilang, memang Tuhan mengatakan hari Tuhan itu akan datang tiba-tiba seperti jerat. Kalau itu seperti jerat, seperti perangkap, kalau itu sudah tiba, maka sudah tidak bisa kemana-mana. Semua terperangkap di situ. Kalau kita tidak hati-hati, ya, kalau hati kita sungguh-sungguh tergoda kepada dunia, kita tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, oleh karena itu memang dikatakan hari Tuhan digambarkan itu tidak seorang pun yang tahu kapan hari itu tiba. Hari itu akan datang secara acak, tidak terduga, ya, atau gambaran di kitab lain itu seperti pencuri yang datang itu. Akan menimpa semua orang tanpa terkecuali. Dia sedang lakukan apa, tidak peduli, pokoknya itu akan tiba seperti jerat di situ. Dan kalau itu sudah tiba, maka itu seperti sudah tidak ada kesempatan untuk pertobatan, tidak ada kesempatan untuk tawar-menawar di hari terakhir itu. Dan pilihan yang dibuat setiap orang itu menentukan akhir mereka. Ending mereka ditentukan di situ. Ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, ya, maka sikap yang tepat, yang seharusnya ditunjukkan adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk kedatangannya kembali. Karena tanda-tanda sudah diberikan. Apakah kita mau aware, mau menanggapi dengan baik, atau kita tetap larut di dalam pesta pora dan mengabaikan ini. Dan kalau itu tiba seperti jerat, nah itu sudah terlambat. Ya, makanya orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, pembaca-pembaca yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, itu harus mempunyai sikap berjaga-jaga. Yang diminta adalah berjaga-jaga, supaya hatimu itu jangan tergoda di situ. Nah, saudara, berjaga-jaga di sini adalah bukan berjaga-jaga dalam arti berjaga-jaga secara jasmani begitu ya. Ini kewaspadaan spiritual sebenarnya. Kewaspadaan spiritual, kesadaran spiritual dalam arti jauhkan hati dari hal-hal duniawi ini. Jangan terpikat dan tergoda ke sana. Yang akhirnya mengabaikan apa yang Tuhan berikan, tanda-tanda yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ajarkan.
Nah, kewaspadaan spiritual ini perlu kita jaga dengan baik supaya tidak dialihkan atau dikacaukan oleh situasi di luar di dunia ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang zaman hidup kita ini ya sangat-sangat mengutamakan kenyamanan. Ya, banyak orang tergoda memang untuk mencari kenyamanan, ya. Dan ini menjadi satu tantangan besar kekristenan di zaman ini. Kalau zaman dulu orang diperhadapkan dengan penganiayaan untuk mengacaukan iman atau menggoyahkan atau membuat orang meninggalkan Tuhan. Tetapi sekarang godaan sekarang bukan dalam hal penganiayaan fisik, tetapi di dalam hal bentuk ilah zaman yang bentuknya lebih soft, yaitu hedonisme, kenyamanan. Yang secara smooth sekali, mulus sekali, itu bisa menggeser iman orang Kristen kepada hal-hal yang duniawi. Jadi orang sangat-sangat mencari kesenangan, gitu ya. Misalnya orang bekerja saja, mencari uang aja ya. Ini nggak kerasa kalau mencari uang ya. Orang begitu giat, begitu sungguh-sungguh, begitu habis-habisan di situ ya. Untuk bekerja, mencari nafkah gitu ya, menikmati hidup, sampai-sampai nggak ada waktu juga untuk hal-hal yang rohani. Terlalu sibuk, sampai akhirnya nggak ada waktu untuk hal-hal yang rohani, untuk melayani atau untuk beribadah. Gitu ya. Ibrani, penulis Ibrani ya, Ibrani 10 ayat 25 yang kita kenal sekali ayatnya, mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, dikatakan dibiasakan itu berarti menjadi sebuah habit, sudah sebuah budaya, sudah biasa ya dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Nah, di sini fungsinya untuk mengingatkan, menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, hari Tuhan akhir zaman yang mendekat ini. Ya, hari Tuhan akhir zaman pasti mendekat. Tapi beberapa orang membiasakan diri jauh dari ibadah. Karena ada godaan dari dunia ini yang memang menarik mereka untuk tidak lagi memperhatikan peringatan-peringatan, tanda-tanda akhir zaman. Sehingga mereka merasa ya waktunya masih banyak, kita bersenang-senang dulu, kita jauh dari Tuhan dulu, nggak apa-apa. Tetapi Tuhan mengatakan itu tidak ada yang tahu kapan waktunya hari Tuhan datang. Itu akan datang tanpa diduga siapapun. Dan kalau itu tiba, tidak ada kesempatan sama sekali lagi bagi kita. Maka yang diminta dari kita adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Itu ya. Saudara sekalian, memang banyak orang sangat mudah memakai alasan kesibukan menolak ibadah, menolak pelayanan ya, yang fungsinya untuk membangun tubuh Kristus gitu ya. Ya, kalau ini dibiasakan, maka ini seperti yang dikatakan Ibrani tadi ya. Sudah jauh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah karena dibiasakan. Sehingga tidak lagi kita diingatkan untuk sadar. Ini hari Tuhan sudah semakin mendekat. Menjelang mendekatnya hari Tuhan. Saudara, jangan sampai akhirnya kematian menimpa kita atau penghakiman menimpa kita ketika kita tidak siap. Pencarian kesenangan ini tidak bisa membuat jiwa kita aman. Aman dari penghakiman. Tidak bisa. Hal-hal dunia tidak bisa meloloskan kita dari hari Tuhan yang menjerat seperti itu. Tidak bisa. Hanya berjaga-jaga. Kita bisa luput. Nah, bagian kedua di ayat 36 itu dikatakan, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Di situ. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara, kewaspadaan spiritual yang tadi saya katakan, ini hanya mungkin terjadi, dilakukan, terutama dengan berdoa. Jadi berjaga-jaga itu sambil berdoa, dikatakan Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini ditegaskan tujuannya apa? Kenapa kita harus berjaga-jaga sambil berdoa? Dikatakan supaya kamu itu bisa memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Untuk bisa lolos dari semua itu.
untuk bisa menghindari malapetaka yang akan menimpa semua orang tanpa terkecuali. Tetapi sebagai orang-orang percaya kita mempunyai peluang, kita mempunyai kesempatan untuk bisa lolos dengan kita berjaga-jaga sambil berdoa. Nah, di dalam teks Injil Lukas ya sebetulnya banyak kali bicara tentang doa. Ya, kitab Injil ini banyak bicara tentang doa yang dikaitkan dengan iman, atau doa itu menjadi sebuah tanda ekspresi dari orang yang beriman. Misalnya kalau kita lihat di Lukas 18 itu ya. Lukas 18 itu ada tentang perumpamaan hakim yang tidak benar dengan seorang janda yang terus datang meminta pertolongan. Nah, pesan perumpamaan ini jelas sekali. Ya, yaitu bahwa mereka itu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan ini diberikan supaya orang-orang percaya itu tuh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti perempuan yang datang kepada hakim itu ya, terus-menerus tidak berhenti sampai akhirnya dia didengarkan. Nah, ini pesannya supaya doa dengan tidak jemu-jemu. Nah, konteks daripada perumpamaan ini juga mendekati akhir zaman sebenarnya. Karena di perikop sebelumnya itu adalah bicara tentang kerajaan Allah. Ya, kedatangan kerajaan Allah, lalu dilanjutkan dengan perumpamaan tentang doa yang tidak jemu-jemu ini. Nah, di akhir dari perumpamaan itu, di ayat 7 dan 8, pasal 18, diberikan sebuah konklusi begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tetapi kata Tuhan ya, Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, ini hari Tuhan datang, ini ya, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ini salah satu perikop yang jelas mengkaitkan antara orang yang beriman itu dengan doa yang tidak jemu-jemu, doa yang tidak putus-putusnya itu. Ini sebuah tanda orang beriman. Di dalam menjelang anak manusia akan datang kembali, ini doa ini harus dilakukan dengan tidak jemu-jemu. Berjaga-jaga sambil berdoa. Ya. Nah, ini adalah orang-orang beriman. Kalau kita ada kategori orang-orang yang terus tidak jemu-jemu berdoa, maka ini sebuah tanda iman, sebuah ekspresi iman, menanti kedatangan Tuhan dan terus berjaga-jaga dengan berdoa. Maka waktu malapetaka itu datang gitu ya, hari Tuhan itu datang ya, orang sering menganggapnya sebuah kiamat yang mengerikan itu, maka dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, orang percaya harus berdoa sebagai bagian dari berjaga-jaga, sekaligus ekspresi iman agar bisa lolos dari semua yang akan terjadi. Ada kekuatan untuk kita bisa luput dari semua yang terjadi itu. Dan dikatakan berikutnya adalah supaya kamu dapat tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi ini seperti sebuah penghakiman ya kedatangan Tuhan ini. Kita bisa bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara, maka pertanyaan bagi kita adalah apakah kita yakin ya dengan kondisi kita saat ini ya kita dianggap layak atau bisa bertahan berdiri di hadapan Kristus pada hari itu? Apakah kesetiaan kita di dalam doa kita ini membuat kita yakin kita bisa bertahan berdiri di hadapan anak Allah pada hari itu? Atau dengan ketekunan kita beribadah dalam iman kita atau dalam perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan baik kita ini membuat kita yakin kita bisa bertahan berdiri di hadapan Allah. Ya mungkin sebagian orang tidak berani meyakinkan atau memastikannya gitu ya. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh berkata, jikalau kita berjaga-jaga senantiasa dan berdoa sambil berdoa, Tuhan akan meluputkan kita dari semua yang akan terjadi. Ya. Kalau kita melihat ke belakang atau melihat di sekitar kita, ya, kita melihat ada orang-orang yang kita sebut mungkin mantan anggota gereja, gitu ya, mantan ya tanda kutip ya, mantan anggota gereja yang dulu mungkin begitu giat ke gereja, gitu ya.
Ada terlibat pelayanan bahkan juga. Mungkin juga ada yang terlibat sebagai diaken juga. Tapi hari ini mereka sudah tidak ada di gereja. Mereka menyerah pada godaan-godaan dunia, menghilang dari gereja. Mungkin ada yang karena sakit, merasa tidak disembuhkan Tuhan, meninggalkan gereja. Mungkin ada yang karena kepahitan, ya hatinya begitu rapuh, akhirnya meninggalkan Tuhan. Atau mungkin juga karena menikah dengan pasangan yang tidak seiman, akhirnya memilih mengikuti pasangannya yang tidak seiman. Meninggalkan iman mereka, meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Maka saudara, kita bisa bayangkan bagaimana bisa bertahan di hadapan Tuhan dengan kondisi seperti itu. Kalau hari Tuhan itu tiba. Nah, saudara, tanda-tanda ini sudah diberikan, tanda-tanda akhir zaman ya. Kiranya kita berharap setiap kita ya, atau orang-orang yang belum datang kepada Kristus ini menyadari ini masih ada kesempatan karena tanda itu baru diberikan. Supaya mereka itu bisa menyadari diri yang berdosa, kita menyadari diri kita juga dan boleh datang ke hadapan Tuhan, merendahkan diri ya, supaya mendapat kasih karunia Tuhan, beroleh keselamatan, boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, supaya ini nasihat berjaga-jaga ini diberikan kepada semua pembaca yang membaca ini. Supaya menyadari ada urgensi yang harus diambil. Karena kesempatan masih ada. Karena kalau hari Tuhan tiba, sudah tidak ada kesempatan. Jadi perintah berjaga-jaga ini sekali lagi ditegaskan Tuhan. Diberikan Tuhan kepada semua orang-orang percaya, semua murid Kristus. Gitu ya. Supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini bukan diem saja, ya, bukan juga larut di dalam kenikmatan dunia sampai kita lupa. Tetapi dikatakan kita berdoa, ya, berdoa, berjaga-jaga sambil berdoa. Memakai waktu yang ada untuk pekerjaan baik ini. Nah, sudah kita bersyukur ya, kalau kita ada di gereja, maka kita akan dibantu untuk diingatkan, untuk berjaga-jaga. Gereja akan mendorong kita untuk sadar ya akan firman Tuhan, akan peringatan-peringatan seperti ini. Itu ya. Tapi kalau kita tidak ada di dalam komunitas gereja, saudara, maka mengingatkan itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Siapa yang akan mengingatkan? Justru di dalam gereja ini ya, kita diingatkan untuk terus berjaga-jaga, untuk terus berdoa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, seperti hari ini, pagi ini ya, kita senantiasa tekun berdoa, senantiasa mengambil waktu untuk mengingat firman Tuhan seperti ini, ayat-ayat seperti ini mengingatkan kita supaya kita tidak larut di dalam dunia ini, mengabaikan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan. Karena hari Tuhan itu pasti semakin mendekat, bukan pasti semakin menjauh. Dan kita tidak tahu kapan hari itu tiba bagi kita. Nah, biar kita menjadi orang-orang yang sadar, yang berjaga-jaga sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, melayani Tuhan, tekun beribadah, berdoa, dan terus setia dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Biar Tuhan memberkati kita dengan renungan ini. Mari kita berdoa.